Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Salsabila dengan NIM 12040323444. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan strategi perencanaan komunikasi persuasif saya yang berjudul pengangguran yang menjadi masalah di lingkungan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tidak bekerja yang usianya yang sedang dalam masa produktif, yakni sekitar antara 15 hingga 65 tahun. Pengangguran saat ini merupakan masalah pokok dalam masyarakat pada umumnya di suatu daerah. Dan pengangguran juga disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Jadi tingkat pengangguran di Indonesia saat ini bisa dikatakan tinggi dan sumber daya menjadi terbuang percuma dan juga tingkat pendidikan masyarakat juga dapat merosot. Pengangguran atau juga bisa disebut sebagai tunakarya merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dengan layak. Pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran yang masuk ke dalam kriteria mencari pekerjaan adalah penduduk yang usia kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk mendapat pekerjaan dan sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha memperoleh pekerjaan. Baiklah, permasalahan yang saya ambil pada materi kali ini adalah kenapa tingkat pengangguran di Indonesia khususnya masih sangat tinggi. Dan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja permasalahan dari tingginya tingkat pengangguran dan manfaatnya agar kita dapat mencari cara agar para pengangguran dapat mendapatkan pelatihan kerja hingga dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri ataupun dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Aspek persuadernya adalah yang pertama, memberikan alasan yang sesuai yang akan dipertimbangkan oleh pihak yang dipengaruhi. Yang kedua, memberikan suatu pemikiran yang terbuka. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dengan bahasa dan struktur yang logis untuk mengambil keputusan. Dan yang menjadi persuader adalah masyarakat dari berbagai kalangan karena mereka yang akan memberikan pandangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengangguran yang ada di sekitar ataupun yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Ada beberapa penyebab yang membuat tingginya tingkat pengangguran di masa sekarang. Yang pertama, kurangnya memadai lapangan pekerjaan yang dibuka karena kekosongan yang tersedia terkadang tidak diumumkan dengan baik. Beberapa orang yang potensial dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut terkadang kehilangan informasi tentang lowongan itu sendiri. Dan yang kedua, tempat tinggal yang jauh, daerah yang kurang berkembang dan domisili yang jauh dari lapangan pekerjaan menjadi penghambat bagi mereka untuk meraih cita-cita tersebut. Yang ketiga, adanya PHK. PHK akan terjadi setelah berakhirnya kontrak kerja atau adanya pengurangan tenaga kerja. Biasanya sebuah perusahaan juga akan melakukan metode ini untuk menstabilkan sistem kerja. Yang keempat, adanya kurang pendidikan dan keterampilan. Kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi biasanya hanya menjadi buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seorang pengusaha, maka seseorang dapat menjadi pengangguran permanen. Yang kelima, ada kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi akan ditempati oleh para calon karyawan. Hal tersebut biasanya menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Selanjutnya ada kemajuan teknologi. Ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan posisinya oleh robot dengan alasan utamanya adalah karena biaya yang jauh lebih murah dengan pekerjaan yang cepat serta akurat. Aspek media atau saluran.
Menggunakan saluran media sosial atau terjun langsung ke lapangan karena melihat perkembangan teknologi kini yang kian canggih membuat hampir semua orang menggunakan media sosial dalam mengakses segala hal. Yang keenam ada aspek media atau saluran. Menggunakan saluran media sosial atau terjun langsung ke lapangan karena melihat perkembangan teknologi kini yang kian canggih membuat hampir semua orang menggunakan media sosial dalam mengakses segala hal, dan juga dalam media sosial masyarakat dapat belajar keterampilan secara mandiri. Cara melaksanakannya yaitu membuat sebuah video atau berita serta e-majalah dengan mengkampanyekan atau memberikan cara untuk membuka lowongan pekerjaan baru ataupun berwirausaha sendiri tanpa banyak modal ataupun dengan peralatan yang banyak ditemukan di daerah sekitar. Mungkin bisa dicontohkan seperti cara beternak lele dengan menggunakan media kolam seperti membuat kolam terpal ataupun hal-hal yang dapat dijadikan untuk menampung debit air agar ikan lele dapat berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, dengan adanya informasi ini, rencana yang ditujukan untuk khalayak ramai dan hubungannya dengan persuade atau tujuan pesan adalah agar para pencari kerja dapat memahami bahwa keterampilan dan juga kemampuan juga harus dimiliki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta juga dapat membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Aspek pemilihan persuade adalah khalayak ramai, karena mengingat semua warga negara Indonesia memiliki pekerjaan yang layak dan juga dapat menjamin masa depan, dan serta dapat menaikkan income bagi daerah tempat tinggal ataupun negara yang mendapat keuntungan dari hasil berwirausaha yang dipelajari tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.